Halo semuanya, saya Fani Danirwalu dengan NIM 712018-267. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai topik manajemen pengkaderan gereja. Nah, ketika berbicara tentang manajemen sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bagi saya, manajemen itu tidak terpisahkan dari setiap manusia, karena diri saya sendiri pun memerlukan manajemen yang baik, apalagi dalam sebuah organisasi gereja yang di dalamnya mencakup banyak orang. Gereja sebagai persekutuan orang percaya dan beriman kepada Kristus serta menjadikannya sebagai kepala gereja juga merupakan wadah institusi atau organisasi gereja yang hadir di dunia ini untuk dapat menjalankan misi gereja yang tentunya harus berlandaskan pada firman Tuhan. Agar dapat melaksanakan tugas panggilannya dengan benar dan baik, maka gereja perlu dikelola dan dimanajemen dengan baik pula. Nah, teman-teman semua, dalam manajemen gereja tentunya membutuhkan seorang pemimpin yang harus memiliki pengaruh, karena tanpa pengaruh, pemimpin tersebut tidak akan mampu memimpin orang lain dengan baik, karena sebenarnya jiwa kepemimpinan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Dengan demikian, maka dalam organisasi gereja, ketua majelis dan para majelis atau yang biasanya disebut sebagai rekan sekerja perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar dapat memudahkan dalam hal melaksanakan setiap tugas dan melaksanakan fungsi manajemen agar tidak melenceng pada prinsip kerja Kristiani. Hal penting yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa siklus kehidupan senantiasa terus berputar. Begitu juga dalam organisasi gereja. Kepengurusan organisasi gereja setiap tahun akan berganti menuju generasi selanjutnya. Nah, untuk melanjutkan estafet kepengurusan, maka diperlukan yang namanya pengkaderan gereja agar kader selanjutnya mampu menjaga nilai-nilai dasar lembaga atau organisasi gereja. Nah, pengkaderan ini sebenarnya berasal dari kata kader yang berarti penerus. Artinya, kaderisasi sebagai sarana dalam hal mempersiapkan kader untuk mampu mewujudkan estafet kepengurusan. Nah, menjadi wadah dalam mempersiapkan kader penerus gereja menjadi sangat penting teman-teman, karena seorang pemimpin tentunya perlu diproses dan dibentuk agar mampu menjawab tantangan pelayanan. Yang berikut, selain itu, adapun fungsi dari kaderisasi yaitu mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi gereja. Dalam melakukan kaderisasi ini juga ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan secara bersama. Di antaranya adalah aspek spiritualitas yang berkaitan dengan keyakinan, nilai kepercayaan dan lain sebagainya. Yang berikut adalah aspek mental yang berkaitan dengan moral dan etika serta kepedulian seseorang. Adapun aspek intelektual yang berkaitan dengan wawasan, dan yang terakhir yaitu manajerial yang berkaitan dengan organisasi atau kepemimpinan itu sendiri. Nah, teman-teman semua, kaderisasi atau pengkaderan gereja ini sejatinya adalah seseorang yang memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melanjutkan visi dan misi organisasi gereja di masa depan. Nah, di akhir kata saya mengutip sebuah apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, menyatakan kaderisasi dalam kerangka kebangsaan bahwa kaderisasi itu sama artinya dengan menanam bibit. Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, maka pemimpin pada masanya harus menanam. Nah, menurut saya hal ini sama dengan kaderisasi gereja yang perlu menanam bibit untuk dapat menghasilkan calon-calon masa depan gereja yang baik. Demikian opini singkat saya, kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.